Amin. أحييكم جميعا بتحية الإسلام الخالدة وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kedamaian, rahmat Allah, berkahnya dicurahkan kepada Bapak Ibu dan sahabat semua. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita telah terus diberikan nikmat iman dan Islam, dan ditambahkan nikmat kesehatan dan umur yang panjang. Bahkan di antara nikmat yang mahal, bertemu dengan bulan suci Ramadan itu. Sungguh merugi seorang manusia yang dipertemukan dengan Ramadan. Ramadan keluar, usai, tapi dosa-dosa kita tidak diampuni. Wal'iyadzubillah, kita berlindung kepada Allah. Bapak Ibu semuanya, kata Nabi SAW di salah satu khutbahnya penghujung bulan Sya'ban, bahwa 10 hari pertama rahmat, 10 hari kedua maghfirah, 10 hari ketiga itqul minan nar. Yang diibaratkan kira-kira 10 hari pertama itu baru pemanasan, 10 hari yang kedua pembiasaan. Nah, puncaknya itu ada di mana? 10 hari yang terakhir. Jadi kita jangan tertukar bulan. Apa bedanya bulan Zulhijjah sama bulan Ramadan? Bulan Zulhijjah itu ada keutamaan 10 hari juga, tapi 10 hari pertama. Kadang-kadang kita suka ketukar, ya. Kita anggap ini bulan Zulhijjah, jadi ramainya di 10 hari pertama. Nah, saya mau mengingatkan ini bulan Ramadan. Ramadan itu utamanya bukan di 10 hari pertama, tapi di 10 hari terakhir. Karena itu semakin terakhir, semakin 10 hari terakhir, dipaksa ayah, para pemuda, semuanya kumpul di rumahnya. Karena memang puncaknya itu ada di 10 hari terakhir. Ukuran kita ini orang-orang pemenang atau tidak itu di 10 hari terakhir. Makanya Bapak Ibu jangan terganggu dengan lontong, baju baru, gitu ya. Apalagi kalau yang nggak biasa buat lontong, nggak usah buat lontong Pak 10 hari terakhir. Nanti basi juga, gitu. Ya. Kasih aja sama yang sudah biasa ahli buat lontong. Tugas kita adalah fokus beribadah menjelang 10 hari terakhir. Dan di 10 hari terakhir itu ada amalan yang luar biasa, namanya malam Lailatul Qadar. Nah, di sini ada korelasinya ketika Allah mengatakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran. Untuk apa Al-Quran diturunkan? Nah, ini menarik. Allah katakan hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dia turun sebagai sumber hidayah, juga mengandung penjelasan dari sumber hidayah, dan dia menjadi pembeda nanti. Jadi kalau orang baca Quran itu dia dapat hidayah. Kan tiap hari kita minta hidayah, Bapak Ibu. Bapak Ibu sadar nggak, kita ini setiap hari 17 kali doa minta hidayah. Kapan? Ketika kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Ini kalau kita baca doa, selalu hadirkan satu, berharap roja bahwa kita ini doanya dikabuli. Dua, khawatir doanya tidak dikabuli. Tiga, al-khuf, selalulah berdoa karena cinta. Jadi tiga-tiga, roja, khauf, al-khuf, berpadu ketika kita baca doa. Kita minta doa, minta hidayah. Hidayah itu tidak ditunggu, hidayah itu dicari. Dicarinya kemana?
Jangan dicari ke pasar-pasar, ya kan? Hidayah itu sudah ada di dalam Al-Quran. Maka Al-Quran yang tadinya fi lauhim mahfuz akhirnya diturunkanlah dengan izin Allah fi inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sungguh kami turunkan Al-Quran itu di malam yang penuh keberkahan. Kapan itu? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Diturunkan pada malam yang penuh kemuliaan. Malam itu mulia karena seperti 1000 bulan. Seperti orang ibadah terus menerus 83 tahun 3 bulan. Itu keutamaan malam Lailatul Qadar. Dan begitu Allah turunkan, Allah akan jaga bagaimanapun, kecuali kalau Allah berkehendak dihapus lagi. Nanti menjelang akhir zaman namanya Al-Quran hilang dari dunia. Ya. Tapi menjelang akhir zaman Al-Quran tetap dipelihara karena Allah yang janji, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran, kami yang pasti akan menjaganya. Dari mana Allah menjaganya? Salah satunya caranya dengan dimudahkan anak-anak kita menjadi penghafal Al-Quran. Bapak Ibu mohon maaf, ada anak-anak ini yang sudah penghafal Quran. Tawan semuanya. Jadi saya yakin semuanya sudah penghafal Quran, tapi belum Ustaz atau dia. Jadi Bapak Ibu menjadikan anak kita atau bahkan diri kita, Ustaz saya sudah umur 60 tahun masih bisa nggak menghafal Quran? Bisa. Ya, kemarin saja ada lulusan anggota TNI sudah pensiun umur 70 tahun di wisuda. Ada lagi di luar negeri nenek umur 84 tahun ikut baris di wisuda sama anak-anak penghafal Quran. Jadi jangan anggap diri kita tua, jangan. Semakin tua semakin penuh hikmah. Semakin tua lisan kita kalau doa semakin didengar Allah, kan begitu? Jadi jangan pernah merasa tua. Karena yang menua itu apa? Jasad toh. Ruh kita enggak menua. Ruh kita bertambah hikmah, bertambah pengalaman, begitu. Maka diturunkanlah dari apa tadi? Dari Lauhul Mahfuz diturunkan ke Baitul Izzah di malam Lailatul Qadar. Kapan itu? 27 Ramadan kata sebagian lagi mengatakan carilah di 10 malam terakhir itu. Berapa banyak diturunkan? 6.236 ayat. Ya, kok bukan 6.666? Itu guru-guru kita supaya kita nggak lupa, ya. Supaya kita nggak lupa di 966, kan begitu? Ya, supaya kita nggak lupa. Tapi kalau ambil kalkulator ngitung sendiri jumlahnya berapa? 6.236. Kalau dibedah lagi berapa? 77.439 kata. Bedah lagi berapa? 340.740 huruf. Ya, ternyata Allah mengawali Al-Quran dengan 19 huruf. Apa itu? Buka Al-Quran ada 19 huruf pertama. Apa itu bacaan? 19 huruf pertama. Kalau buka Al-Quran lihat 19 huruf pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Betul? Ini ayat Quran betul? Ini 19 huruf. Benar, 19 huruf, udah percaya. 19 huruf. Nah, ini ternyata ada korelasinya dengan kalau Bapak Ibu buka Quran surat Al-Mudaththir, di situ ada 19 malaikat zabaniyah. Alaiha tis'ata asyar. Neraka jahanam itu dijaga oleh 19 malaikat zabaniyah. Adakah hubungan 19 huruf dengan 19 malaikat zabaniyah? Itu sebagian ulama tafsir menjelaskan begini. Ya, Bapak Ibu, kalau kita ingin amalan kita berkah, selalu awali dengan masuk masjid bismillah.
minum air putih, bismillah. Menyentuh istri, bismillah. Makan, bismillah. Naik motor, bismillah. Setiap amalan diawali dengan basmalah, insya Allah berkah. Setiap amalan yang diawali dengan basmalah, insya Allah bisa diakhiri dengan alhamdulillah. Betul ya? Betul. Setiap amalan bisa diawali dengan basmalah, bisa diakhiri dengan hamdalah, insya Allah bisa diperkaya di tengah-tengahnya dengan apa? Tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Jadi Bapak Ibu, cara mengukur amalan itu amalan soleh atau enggak, caranya mudah ternyata. Pakai alat 19 huruf pertama ini. Contoh, Bapak Ibu ada yang suka main bulu tangkis? Banyak ya? Ada lapangan bulu tangkis ya? Ada ya? Main bulu tangkis ini halal, sunnah, haram, makruh, mubah. Apa nih hukumnya? Oke, cara mengukurnya begini. Bapak Ibu kalau main bulu tangkis bisa mengawali dengan basmalah kan? Bisa. Bapak Ibu, ayo kita mulai bertanding. Sama-sama kita mulai. Bismillah. Cocok kan? Cocok kan? Tanyakan dalam hati kita. Kalau cocok berarti main bulu tangkis itu berpahala, berkah. Berkahnya buat apa? Satu, buat jasad kita, betul? Dua, buat kekeluargaan dan persahabatan di antara kita, betul? Kalau kita selesai main bulu tangkis, pasti kita bisa mengucapin alhamdulillah. Kalau main bulu tangkis selalu ada dengan basmalah, insya Allah pasti nyemes. Itu nyemes apa? Allahu Akbar. Ketika disemes, astagfirullah. Kan begitu. Itu dampak kalau kita awali dengan basmalah. Tapi coba kalau enggak baca basmalah, yuk kita main ya, main. Begitu nyemes, kita ngomong apa tuh? Itulah pokoknya ya. Begitu kita disemes, ngomong apa tuh? Nah, ngomong begitulah kan. Jadi mengukurnya mudah. Ya, contoh lain, minum khamar. Tahu apa khamar ya? Gimana rasanya? Enak kan? Minum khamar ini haram apa enggak sih? Nah, kita belum mengkaji fikih ini. Pakai alat bismillah tadi aja. Ya, misalkan ini khamar ya. Khamarnya warna putih. Kita minum bismillahirrahmanirrahim. Cocok enggak? Cocok enggak? Kalau enggak cocok, minimal kalau enggak cocok, jangan-jangan dia haram. Jangan-jangan dulu nih, kan kita belum belajar fikihnya nih ya. Anggapannya belum belajar fikihnya. Ini saya minum khamar nih. Bismillahirrahmanirrahim. Cocok enggak? Enggak cocok. Kalau enggak cocok, kemungkinan besar dia haram. Minimal dia mubah. Nah, mubah ini minimal dia bukan mubah. Minimal dia makruh. Makruh itu artinya ditinggalkan lebih baik. Ya. Minimal. Kita belum bicara fikihnya ya, baru minimal. Sementara yang makruh itu kalau ditinggalkan berpahala. Contoh, main gaplek ya kan? Wah, kita jaga warung nih, main gaplek aja yuk. Enggak pakai duit dulu deh, enggak pakai duit ya kan? Kalau pakai duit enggak pakai duit. Ini gimana untuk main gaplek? Sederhana. Bapak-bapak, ayo kita mulai majelis gaplek. Sama-sama kita mulai dengan bismillah. Cocok enggak? Enggak. Nah, ini kalau dijawab enggak cocok, kemungkinan dia haram, tapi minimal dia makruh. Atau katakan minimal mubah. Ustaz, gimana hukumnya melakukan sesuatu yang amalan yang hukumnya mubah? Mubah itu apa? Enggak nambah pahala, enggak nambah ilmu, enggak nambah harta yang berkah. Apa hukumnya? Berarti sia-sia. Nah, sekarang pertanyaannya, kita melakukan amalan yang sia-sia itu apa hukumnya? Kata Nabi SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara bagusnya keislaman seseorang, orang itu meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Makanya saya itu selalu berpikir kalau ada bapak-bapak yang kerjanya security, kan kadang-kadang sering bengong ya, nungguin ya, itu berpotensi besar menjadi penghafal Quran, ya kan? Dan itu berpotensi besar menyelesaikan banyak kajian kita. Ya, kenapa? Karena dia memilih menggunakan waktunya untuk bermanfaat. Kalau merokok apa waktunya? Nah, nggak usah diulang ya kan? Cukup baca Bismillah. Misalkan ada rokok, ya kan?
sekali rokok. Kalau bapak kita merokok dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Cocok nggak? Ya? Alhamdulillah. Kalau nggak cocok minimal dia mah. Ya. 30 hari bapak ibu nggak merokok, jangan-jangan bapak ibu udah lupa dengan rokok. Akhirnya nanti masuk jannah melalui pintu Ar-Rayyan. Pas di jannah, rindu pengen ngerokok, cari api, carinya kemana? Astagfirullah. Guyon ya, jangan serius-serius. Jadi bapak ibu semuanya, saya ingin katakan bahwa ternyata kata para ulama, kalau setiap amalan itu selalu diawali dengan 19 huruf, insya Allah tidak akan ketemu dengan 19 malaikat zamaniyah. Gitu. Ya. Bapak Ibu, kita mau nggak ketemu 19 malaikat zamaniyah? Nggak usah. Kenalan juga nggak usah. Cukup tahu aja. Gitu. Jangan kenalan. Kenalannya sama siapa? Dengan malaikat-malaikat yang soleh di jannahnya Allah. Nah, Al-Quran itu diturunkan secara sempurna 6236 ke Baitul Izzah di malam Lailatul Qadar. Tapi Ustaz, kok nuzulul Qurannya 17 Ramadan? Betul? Itu kenapa itu? Kenapa itu? Yaitu dari Baitul Izzah diturunkan ke dalam qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam pada tanggal menurut sebagian ulama yang meyakini 17 Ramadan. Apa yang turun itu? Sebagian mengatakan surah Al-Mudaththir, sebagian mengatakan surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ayat pertamanya apa? Iqra, bacalah. Ternyata sejak pertama kali belajar agama, orang Arab disuruh membaca, literasi, gitu ya. Disuruh membaca dan literasi. Barulah diturunkan selama 23 tahun lamanya. Mulai dari Nabi umur 40 tahun sampai Nabi umur 63 tahun diturunkan secara perlahan-lahan. Makanya ada surat Makkiyah, ada surat Madaniyah. Apa bedanya surat Makkiyah dengan surat Madaniyah, Bapak Ibu? Bedanya satu, surat Makkiyah tidak ada ya ayyuhalladzina amanu. Adanya ya ayyuhan nas, wahai manusia, wahai manusia. Nah itu. Ya. Yang kedua bedanya surat Makkiyah itu pendek-pendek kebanyakan. Ya, kebanyakan pendek-pendek. Isinya apa? Isinya tentang iman, akidah, keimanan. Tapi begitu masuk surat Madaniyah, setelah Nabi berumur 53 tahun sampai umur 63 tahun, itu turun surat-surat Madaniyah, isinya perintah. Perintah ini berat, kewajiban, tapi menjadi kebutuhan bagi orang-orang yang beriman. Oke Bapak Ibu, kalau ada orang masuk Islam di bulan Ramadan, jangan paksa dulu puasa Ramadan. Karena orang yang berpuasa itu adalah orang yang sudah cinta kepada Allah. Ya. Makanya tanamkan iman kepada anak kita dulu supaya anak kita paham kenapa aku harus puasa, Mama. Jangan sampai dia puasa, dia nggak tahu kenapa aku harus puasa. Gak enak jadi muslim puasa 30 hari yang lain teman-temanku makan, aku nggak makan. Salah persepsi. Makanya orang kalau sudah belajar iman dengan surah-surah Makkiyah, orang itu punya 3 karakter. Satu, orang itu jadi punya keberanian, asy-syaja'ah. Tidak pernah takut gagal dalam berusaha, tidak pernah takut kalah dalam berkompetisi, tidak pernah takut tua, nggak pernah takut mati, nggak pernah takut hantu. Ibu-ibu ada yang masih takut sama hantu? Nah, kadang kita lewat kuburan ketakutan. Saya bingung, kenapa kita takut ketika lewat kuburan? Ada apa? Ada jin. Jin itu nggak mungkin ada di kuburan. Kenapa? Dia stres. Siapa yang mau digangguin di kuburan? Betul? Jin itu adanya di masjid, di luar masjid, di pasar paling banyak. Karena gangguin manusia. Tapi kan ada ustaz yang main ayunan di di kuburan. Adanya di bioskop. Ya. Tidak ada di kuburan sebenarnya. Nah karena itu kemudian orang belajar iman akhirnya punya keberanian. Yang kedua punya at-tafakkur, motivasi, nggak pernah putus asa. Dan yang ketiga jiwanya pun jadi tenang. Nah ini penting Bapak Ibu. Kalau kita membaca Quran, hati kita jadi tenang. Syaratnya yang dibaca jangan lafaznya saja, tapi juga maknanya. Ini
kadang-kadang kita jadikan Quran pengantar tidur, ya kan? Ustaz, saya kalau tidur hanya bisa tidur kalau dengerin Quran. Kalau saya justru nggak bisa tidur Pak kalau dengerin Quran. Kenapa? Lagi mau tidur dengerin Quran, imamnya bicara tentang ayat-ayat neraka. Saya jadi nggak bisa tidur. Ya Allah, neraka, masya Allah. Ya kan kita pikirin kan? Semua yang dibaca kita pikirin. Ya. Ya. Jadi Al-Quran itu hadir untuk dipahami, dibaca, kan? Ya. Kecuali kita mau meruqyah mandiri, ya kan? Baca baca Quran kita lakukan ruqyah mandiri, gitu. Nah, karena itu orang yang memahami Quran isinya akhirnya jiwanya jadi tenang. Bapak Ibu, kalau kita sudah dapat ketenangan jiwa bersama Quran, saya sarankan rawat ketenangan jiwa itu sampai insya Allah mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam kondisi dijemput oleh malaikat pencabut nyawa yang ciri-cirinya kata Al-Quran, pertama dia harum semerbak. Harumnya itu membuat rasa sakit kita itu sedikit hilang. Dia ditampakkan di depan kita dengan wajahnya lembut dan senyum terbaik, makin hilang sakit. Dia kemudian datang dekat kepada kita, berbisik kepada kita, apa kalimat dia kepada kita? Insya Allah. Lihat Quran surat Al-Fajr ayat 27 sampai 28. Allah katakan, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Rabbmu dalam kondisi ridho dan diridhai Allah. Kok kita ridho? Saya yakin Bapak Ibu ridho dipanggil Allah kalau qadha puasa Ramadannya sudah selesai, betul? Qadha sholat kita dulu mungkin ketika masih muda pernah ninggalin sholat 1000 rakaat. Udah kita qadha semuanya, insya Allah itu. Hutang kita sama tukang bakso, dengan tukang pangkas, dengan tukang pepaya, udah kita bayar semuanya. Pasti kita ridho, betul? Kalau enggak, ini kan nanti jadi penghalang kita semuanya. Karena itu siapkanlah diri kita kapanpun dipanggil Allah kita ridho dengan cara membaguskan hablum minallah dan hablum minan nas. Mudah-mudahan bersama Ramadan kita semakin mencintai Quran, tidak sekedar membaca lafaznya, baca juga maknanya. Minimal Bapak Ibu baca terjemahnya. Kementerian Agama sudah mengeluarkan terjemahan terbaru 2019, memperbaiki beberapa kalimat-kalimat yang susah dimengerti. Maka baca, nikmati, itu langkah pertama untuk memahami Al-Quran. Mudah-mudahan Allah jadikan kita ahlul Quran, mudah-mudahan Allah wafatkan kita min ahlul khair, mudah-mudahan Al-Quran telah mewafatkan syafaat untuk para sahabatnya, dan mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersama Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.